Tadi yang terakhir kita sebutkan bahwasanya harta itu adalah fitnah. Harta itu adalah fitnah. Fitnah bagi yang diberi oleh Allah dan juga fitnah bagi yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan, bahkan mungkin kadang kita pernah mengalaminya, betapa banyak manusia yang tidak diberikan taufik. Apakah ketika diberikan harta terfitnah, atau ketika tidak diberi atau diberi sedikit dari harta tetap juga terfitnah. Jadi ada atau tidaknya semuanya adalah fitnah. Karena dunia ini adalah tempatnya fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia ini hulwah, manis, khadirah dan hijau. Ya, manis, orang bilang ada gula, ada semut. Di mana tempat yang manis, situ banyak orang kumpul. Dan juga hijau, maksudnya orang menyukai tempat-tempat yang hijau. Itu gambaran ya dunia. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian itu mustakhlif, artinya silih berganti. Silih berganti kalian memiliki dunia. Kadang 10 tahun yang lalu dia kaya, sekarang dia bangkrut. 15 tahun lalu dia miskin, sekarang dia kaya. Tempat itu dahulu orang ramai, sekarang tidak ramai. Ya kan begitu. Berputar. Fayanzura kaifa ta'malun. Maka Allah ingin melihat bagaimana kalian beramal. Yani bagaimana kalian beramal dengan ya dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka disuruh bertakwa. Jadi kuncinya adalah takwa. Dan takwa itu sebagaimana pembahasan kemarin, takwal qulub. Yang pertama kali harus bertakwa, asas dari takwa, sumber dari takwa adalah hati. Jadi bertakwalah kepada dunia, artinya jangan sampai ya dunia ini ada dalam hati kalian. Fattaqun nisa, dan bertakwalah terhadap wanita. Walaupun wanita itu bagian dari dunia, tapi disebutkan secara khusus karena di samping harta yang paling banyak menggelincirkan manusia adalah perempuan. Ya, kadang ada orang habis uangnya gara-gara perempuan. Kadang ada orang hancur bisnisnya, hancur karirnya, bahkan hancur jabatannya, ya karena uang atau karena perempuan. Bukan berarti perempuan itu jelek atau dibuang, tidak. Tetapi kalau kamu lihat orang yang sukses atau anak-anak yang sukses, pasti di baliknya ada perempuan yang hebat. Ya kan begitu. Fa inna awwala fitnati Bani Israil
kanat fin nisa. Karena sungguhnya fitnah awal dari Bani Israel itu dimulai dari fitnah perempuan. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan la tatimmur raghbatu bil akhirah illa bizzuhdi fid dunya. Tidak akan sempurna raghbah, ya keinginan yang kuat untuk akhirat, kecuali harus diiringi dengan zuhud di dunia. Jadi kalau orang ingin pikirannya, hatinya, fokusnya sempurna kepada akhirat, maka harus dia zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia bukan maknanya tidak menikmati dunia, tidak mencari dunia. Nanti lihat penjelasan beliau rahimahullah. Wala yastaqimu az-zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihain. Dan zuhud itu tidak akan istiqomah, tidak lurus, maksudnya tidak benar zuhudnya di dunia, kecuali dia punya dua pandangan yang lurus, dua pertimbangan yang lurus. Yang pertama, bagaimana cara pandang terhadap dunia. Yang kedua nanti, bagaimana cara pandang terhadap akhirat. Karena orang berbuat, bertindak sesuai dengan cara pandangnya. Yang pertama, cara pandang terhadap dunia. Dunia ini bagaimanapun itu akan berada pada beberapa titik yang sama. Ya, dunia ini biar tadi manis, biar hijau, biar bagaimanapun ada titik-titiknya yang sama. Di antaranya beliau sebutkan cepat hilang, cepat hilang, fana, tidak kekal, tidak abadi. Wat nihlaliha, maksudnya akan lebur, hancur sedikit demi sedikit. Wa naksiha, kurang. Terserah bahasa apa yang mirip-mirip. Jadi semua yang menunjukkan kurang, habis, lambat laun, berkurang, lambat ini, terserah kalimat apapun itu kesimpulannya. Dunia begitu. Ya, biar bangunannya mewah, tunggu 10 tahun, tidak dianggap mewah lagi. Biar Miss Internasional yang paling cantik, tunggu tua-tua sedikit, tidak laku lagi. Itu kesimpulannya dunia, semua dunia begitu. Kemudian siapa yang masuk di dalamnya, dia akan merasakan alam. Ada sakit. Ada sakit. Jadi siapa yang terjun ke dalam dunia, pasti dia akan merasakan sakit. Apapun yang dia lakoni dari urusan dunia. Sakit rugi, sakit dibodoh-bodohi, sakit terlambat, ya segala macam. Tidak ada yang lepas bagaimanapun. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas ujung-ujungnya akan putus dan hilang. Karena itu bagi yang mencari dunia, tidak akan lepas darinya, dia akan susah sebelum dia dapat, dia akan susah ketika sedang dia dapat, dan dia akan susah dan sedih ketika kehilangan dari dunia tersebut. Ya begitu dunia. Artinya wawasan dunianya begitu. Supaya orang bisa zuhud.
Ketika baru direncana susah, ketika mulai dikerja didapatkan susah. Nanti ketika didapatkan pasti akan sedih karena akan hilang. Tidak mungkin ada terus. Rumah yang mewah kan hilang karena ada yang lebih mewah. Atau catnya berkurang karena ditelan zaman. Ya pasti kan sedih. Dulu bagusnya, dulu indahnya, tapi sekarang, dan itu pasti tidak bisa ditahan karena begitulah hakikatnya ya dunia. Yang kedua, wawasan akhirat. Wawasan akhirat, bahwa akhirat itu pasti datang dan kita berjalan, mau atau tidak pasti kita akan menyambutnya. Mau atau tidak pasti berjalan menyambut akhirat dan pasti datangnya. Dan kalau dia datang pasti abadi dan terus menerus. Ya, abadi dan terus menerus. Tetapi ya akhirat itu segala kebaikannya, segala kesenangannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kalau ada kebaikannya pasti sempurna. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kurang, tidak ada lagi hilang dan seterusnya. Ya, jadi kalau orang paham dua wawasan ini, maka kira-kira bagaimana kesimpulannya? Apa yang didahulukan? Ya pasti kalau akalnya sehat, pasti mendahulukan akhirat. Ya pasti mendahulukan akhirat. Nah, kan itu dalam Al-Quran Allah menyinggung banyak hakikatnya, ya hakikat dunia dan akhirat. Ya diantaranya walaupun sudah sering kita dengar, ya tidak apa-apa diulang-ulang karena memang waktunya yang cocok. Orang itikaf supaya mengurangi pengaruh dunia. Ramadan juga untuk mengurangi pengaruh dunia. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Di ayat ini disebutkan hakikat dunia itu 5. Yang pertama la'ib. Dunia itu permainan. Ya apa sih di dunia ini yang tidak ada permainan? Mau jabatan, apalagi mau pilpres, pemilu, semuanya permainan. Walahwun, senda gurau. Ya makanya kalau ingin cari bisnis yang paling mendatangkan uang, bisnis senda gurau. Karena dunia memang begitu. Kalau ingin dapat dunia yang paling banyak, dunia permainan. Lihat ini permainan bola, permainan film, hiburan. Itu kan yang paling banyak uangnya. Karena memang dunia begitu. Tapi kalau disuruh pengajian biar syekh dari mana, pasti sedikit. Ya pasti sedikit. Kan itu kalau lihat misalnya situs-situsnya Syekh, berapa ribu saja. Paling banyaknya kalau puluhan ribu. Tapi lihat misalnya Ronaldo, berapa ratus juta pengikutnya. Padahal permainan saja. Tidak ada apa-apa di situ.
Ya, wazina, kecantikan. Nah, ini yang ketiga, bisnis yang paling banyak mendatangkan uang, bisnis kecantikan. Biar akhwat. Kalau sudah kena skincare yang mahal, ya sudah. Tas Hermes, Tadi saya ketemu ikhwah cerita bilang, saya ketemu ikhwah pengusaha Ustaz. Terus kenapa? Sakit kepalanya. Kenapa? Dia bilang, kenapa ya perempuan itu suka sekali uang. Ya memang begitu tabiatnya. Biar marah-marah kalau dikasih lihat uang, berhenti marah. Biar kamu poligami, tidak bilang-bilang, marah langsung kasih lihat uang, langsung berhenti. Taib. Yang keempat, tafakhur, saling berbangga. Jadi bisnis, kalau mau bisnis yang membuat orang berbangga itu paling banyak uangnya. Ya kan sekarang orang berlomba buat gedung, ya, lapangan terbang yang paling bagus. Padahal fungsinya begitu-begitu saja. Artinya yang bagusnya itu sebenarnya tidak menambah fungsi kecuali ya saling berbangga saja. Ya beda kalau misalnya memang fungsinya dipakai, ya, lebih nyaman, lebih ini. Tapi sebagainya kan hanya pernik-perniknya saja. Kita kalau buat rumah yang paling banyak biayanya pernik-perniknya daripada bangunannya. Ya karena itu tafakhur, orang berbangga. Iya, yang kelima yang disebutkan dalam ayat ini watakasurun. Inilah tentu lebih jelas ya. Dan saling berbanyak dalam harta dan keturunan. Ya. Tapi apa kata Quran? Dari semua yang disebutkan tadi itu hakikat dunia. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Ya, ini kan permisalannya seperti hujan. Kalau ada hujan pasti tumbuhan itu tumbuhnya bagus. Tapi tumbuhan yang bagus itu kan cepat. Tidak lama hijau-hijau, tiba-tiba sudah kuning. Lama-lama sudah kuning, tidak lama kering. Nah, kalau sudah keringnya tinggal tunggu jatuhnya. Ya begitulah dunia. Biasa lebih lama dicarinya daripada keringnya. Jadi kadang ada orang cari dunia 1 bulan, ya 1 bulan, lihat yang 5 yang di atas. Kalau dia pakai main, dia pakai senda gurau, dia pakai berhias atau berbangga, 1 bulan itu bisa habis 1 hari, bahkan bisa habis 1 jam. Begitu dunia. Setengah mati dia cari kerja 1 bulan, 1 jam dia pergi ke mall, habis 1 bulan. Ya karena itu tadi, apakah permainan, apakah senda gurau, apakah karena perhiasan, atau yang lain-lainnya tadi. Ya. Artinya begitulah kehidupan dunia. Ya banyak permisalannya. Ya. Tidak bisa kita sebutkan semua terlalu lama. Ya. Yang jelas Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu dikatakan zalika mata'ul gurur. Ya.
Dzalika mata'ul ghurur. Dunia itu seperti kesenangan. Dunia itu adalah bukan seperti ya. Dunia itu adalah kesenangan. Tapi kesenangannya menggurur. Apa artinya gurur? Gurur itu artinya, kalau mungkin bahasanya lebih mudah kita pahami, tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah namanya gurur. Kita membayangkan begini, ternyata tidak seperti itu. Itu namanya gurur. Ada tapi tidak seperti itu. Jadi apapun dari dunia seperti itu. Makanya dilarang agar tidak terpedaya. Ya, tidak terpedaya. Bukan berarti tidak dinikmati, tidak dilalui, harus, karena memang dunia begitu. Tapi jangan terpedaya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, innama ana karakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa saya hubungannya dengan dunia? Artinya saya dibandingkan dengan dunia, kata Nabi, itu perbandingannya seperti saya lagi berkendaraan, bersafar. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian singgah istirahat di bawah naungan pohon. Artinya kalau beristirahat, namanya istirahat lama atau tidak? Sebentar. Kemudian fi dhilli syajarah, di bawah apanya pohon? Naungannya pohon. Biasanya orang di bawah naungan pohon itu lama atau tidak? Sebentar. Karena naungannya juga sebentar. Ya. Sumaraha, kemudian pergi dan dia tinggalkan. Artinya ya sebentar saja. Karena itu sebenarnya ulama memberi perumpamaan bahwa dunia itu seperti orang makan, seperti orang yang makan. Kita kalau makan hari ini kambing, ya, misalnya itikaf hari keberapa makan kambing, hari kedua dengan hari ketiga makan kambing, kemarin makan ayam, kemudian waktu sahur makan ikan. Ketika memakannya itu kan beda perasaannya, ya kan? Apalagi kalau masakannya beda. Tapi yang dirasakan di tenggorokan ini itu lama atau tidak? Hah? Biar ayam dengan ikan, Pak Lucela dengan kambing, beda waktu dimakan. Tapi kesimpulannya sama. Pergi ke WC sama. Hah? Begitulah permisalannya dunia sama. Jadi orang boleh berbeda tempat tinggalnya, berbeda pakaiannya, berbeda kendaraannya, tapi nanti kesimpulannya sama saja. Artinya tidak dinafikan perbedaannya, tapi itu hanya sebentar. Tidak memberi nilai plus yang begitu luar biasa. Ya, nilai plusnya tergantung penggunaannya. Nah, kemudian sisi yang lain, ya walaupun tadi sudah disebutkan ya, bahwa perbandingan dunia dengan akhirat itu perbandingannya ya sangat sedikit. Kata Nabi SAW, wallahi, ya,
ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'. Ya, demi Allah, sungguhnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat seperti orang yang meletakkan tangannya, telunjuknya di dalam lautan. Kemudian setelah itu dia tarik, berapa yang dia bisa dapat? Ya, pasti ya sedikit. Jadi seakan-akan yang dia dapat itu dunia, lautan yang luas ini itulah akhirat. Kira-kira ada apa-apanya atau tidak? Sebanding atau tidak? Tidak ada bandingannya sedikit pun. Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang penting karena banyak orang salah paham, ya bahwa zuhud itu bukan berarti menghalangi dia untuk mendapatkan dunia. Ya, bukan menghalangi dia untuk punya keinginan terhadap dunia. Ya. Tapi yang penting diyakini hanyalah bahwasanya semua yang dia cari itu dia tidak akan dapatkan kecuali apa yang sudah ditentukan baginya. Ya, jadi tetap dicari, dikumpul, dinikmati itu dunia. Tetapi ya berapapun yang didapat itu tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian nanti akan hilang. Seperti tadi kita makan, kita buang. Ya. Sehingga mudah baginya untuk zuhud. Nah, ya, mudah baginya untuk zuhud. Bahwa dunia ini berapapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Akhirat itu biar sedikit juga tidak bisa dibandingkan dengan dunia, walaupun sering dianggap dunia itu banyak. Ya, maka amalan walaupun sedikit kalau itu amalan akhirat, jangan dianggap sedikit dan kecil. Sebaliknya dunia itu biar besar, jangan dianggap besar. Ya, jangan dianggap besar karena memang asalnya dia sedikit dan akan habis hilang. Tapi akhirat karena kekal, ya maka jangan ada yang dianggap enteng. Karena itu misalnya kita ini ibadah di bulan Ramadan. Ramadan sudah dijelaskan, dengar berulang-ulang keutamanya begini. Nah, amalannya begini. Ada Lailatul Qadar begini. Dan seterusnya. Tapi apakah kira-kira di antara amalan itu yang kita jamin diterima oleh Allah? Di antara amalan kita yang banyak di bulan Ramadan, adakah yang jamin yang mana yang diterima oleh Allah? Kadang-kadang amalan yang kita tidak anggap justru itu yang diterima oleh Allah. Ya, karena itu bersungguh-sungguh selalu berusaha memperbaiki hati dalam beramal. Dilakukan karena Allah, dilakukan karena mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti malam ganjil baru sungguh-sungguh. Bisa saja malam genap kita lebih ikhlas, mungkin itu yang diterima, ya mungkin. Tidak ada yang jamin. Karena ada ikhwas spesialis malam ganjil. Ya alhamdulillah sebenarnya, tapi sebenarnya itu kurang bagus ya. Karena Ramadan semuanya Ramadan, malamnya semuanya penuh keberkahan. Tidak ada yang tidak berkah. Cuma namanya Lailatul Qadar itu keberkahannya ditambah lagi, namanya Lailatul Qadar tambahan. Tapi semuanya malam itu malam yang penuh berkah. Tidak ada yang tidak berkah. Ya. Dan yang sampai ada orang menganggap nanti yang berkah hanya
malam Lailatul Qadar saja itu tidak betul ya. Semua Ramadan dari awal sampai akhir itu berkah ya. Karena itu harus sungguh-sungguh, harus selalu berusaha menjadikan hati itu istiqomah dalam beramal. Karena kita tidak tahu yang mana dari amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau semakin banyak, ya alhamdulillah, tapi kita kan tidak tahu. Ya, makanya kita hanya dituntut selalu berusaha memperbaiki amalan, dan asasnya amalan ya perbaikan hati. Hati itu sehat. Ya. Kalau orang mau sholat malam badannya sakit kan tidak bisa ibadah dengan bagus, bahkan kadang tidak datang ibadah. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa ketika kita ibadah hati kita tidak sehat sebenarnya, tidak sehat, banyak yang mengganggunya, banyak penyakitnya, maka ibadah kita itu sebenarnya tidak sehat. Tidak sehat. Kita berdiri 3 jam tapi yang diingat lain. Tadi ini cerita saja ya. Ada yang cerita ikhwah, kalau syekh yang imam Masya Allah senang. Tapi kalau santri tak, kebetulan syekh tidak hadir, jamaah bingung. Salah satu bingungnya kata mereka, ini ceritanya saja, kita bisa lihat bagaimana manusia ya. Dia merasa kalau santri yang imam lama sekali. Salat tarawih awal mulai jam 8, kadang jam setengah 11 baru selesai. Kan bagus kalau lama. Tidak. Kalau lama yang muncul di kepala ini ada semua catatan utang, kursinya istri, itu yang muncul. Kalau cepat-cepat ya tidak terlalu muncul itu. Ya itu kan menunjukkan ekspresi bagaimana hatinya ya, bahwa hatinya memang tidak terlalu siap, tidak diperbaiki, diislah hatinya. Harusnya kan semakin lama semakin senang, tapi kan ternyata tidak. Jadi kadang-kadang ibadah itu tidak selalu diukur dengan lamanya ya. Kadang ada orang lebih cocok memang cepat, karena kalau lama banyak yang lain yang dipikir. Kalau cepat ya tidak terlalu banyak dipikir, selesai baru dia urus lagi urusannya ya. Ya maka bersyukur yang banyak kepada Allah ketika bisa khusyuk, bisa lama, bisa ya banyak keberkahan, banyak kebaikan. Itu sesuatu yang luar biasa, tidak semua orang ya bisa dapatkan. Nah, ya saya kira itu saja yang pertama kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyuslihana jami'an qulubana wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyu'idhana jami'an in amradil qulub innahu jawadun karim. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.